Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Christina Jekuku dengan NPM 24041010-282 dari kelas Teori Administrasi Negara F041. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Teori Administrasi Negara dengan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut dan peran dari masing-masing aktor, hambatan apa saja yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Pandemi ini merupakan krisis publik yang bersifat kompleks, multidimensional, dan lintas sektor. COVID-19 di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu krisis ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, terganggunya sistem pendidikan, serta tekanan sosial dan psikologis di masyarakat. Kompleksitas inilah yang menyebabkan pendekatan pemerintah yang hanya bersifat hierarki dan sektoral menjadi tidak memadai untuk merespon krisis secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, dalam kerangka networking governance, penyelesaian masalah publik dilakukan melalui kerjasama berbagai aktor yang saling bergantung dalam suatu jejaring kebijakan. Untuk aktor yang pertama yaitu pemerintah pusat, yang tidak lagi berperan sebagai satu-satunya aktor dominan, melainkan sebagai koordinator utama yang mengarahkan dan mengintegrasikan peran aktor lain. Peran pemerintah pusat yaitu menetapkan kebijakan nasional, regulasi, standar penanganan, serta alokasi anggaran, termasuk pembentukan satuan tugas nasional untuk mengordinasikan respon pandemi. Selain pemerintah pusat, juga terdapat pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi daerah masing-masing, termasuk tingkat penyebaran virus, kapasitas rumah sakit, dan karakteristik sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah daerah menjadi aktor penting karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelaksanaan pembatasan sosial, vaksinasi, maupun distribusi bantuan sosial. Selain itu, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan aktor kunci dalam jejaring ini. Mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap deteksi dini kasus, perawatan pasien, pengendalian penularan, serta pelaksanaan vaksinasi massal. Tanpa keterlibatan dari tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, kebijakan pemerintah tidak akan memiliki dampak nyata di lapangan. Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran yang mendukung dalam jejaring ini, yaitu sektor swasta mendukung kapasitas negara melalui penyediaan alat kesehatan, produksi, dan distribusi vaksin, dukungan logistik, serta partisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial. Selain itu, juga terdapat aktor dalam masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang menjadi bagian penting dari networking governance ini. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, partisipasi dalam vaksinasi, serta peran organisasi sipil dalam edukasi publik dan pengawasan kebijakan sangat menentukan keberhasilan penanganan pandemi. Selain itu, juga terdapat aktor yaitu organisasi internasional seperti WHO yang memberikan pedoman teknis, standar kesehatan global, dan rekomendasi berbasis bukti ilmiah yang menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia. Namun, dalam penerapan networking governance, penanganan COVID-19 di Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan ataupun tantangan. Salah satunya yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tidak berjalan optimal. Hal inilah yang menjadi hambatan utama dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia, sehingga munculnya perbedaan kebijakan dan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, juga terdapat perbedaan kapasitas antar daerah, yaitu perbedaan dari daerah pusat, daerah utama, terhadap daerah yang terpencil. Selain itu, juga terdapat
hambatan yaitu lemahnya integrasi data serta maraknya disinformasi di masyarakat yang turut menghambat efektivitas kebijakan. Model jejaring networking governance ini juga berkembang menjadi lead organization network, di mana pemerintah pusat tidak hanya berperan sebagai pemimpin jejaring. Model ini efektif dalam situasi krisis, tetapi sangat bergantung pada kualitas koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor. Untuk pertanyaan yang kedua, pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya Hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program kader Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya Hebat tersebut. Program kader Surabaya Hebat, atau yang dapat kita singkat dengan KSH, merupakan contoh konkret dari penerapan paradigma New Public Governance dalam kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan stunting. Dari paradigma New Public Governance, menekankan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam penyelesaian masalah publik, melainkan berperan sebagai koordinator jejaring yang melibatkan masyarakat dan aktor non-negara. Di sini, stunting merupakan masalah kesehatan yang kronis yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor gizi, kesehatan ibu, pola asuh, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi sehingga membutuhkan pendekatan yang kolaboratif. Dalam program Kader Surabaya Hebat, pemerintah Kota Surabaya menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, bukan sekedar pelaksana teknis. Pemerintah juga menyediakan regulasi, pelatihan kader, pendanaan, serta sistem pendukung program. Sementara itu, dalam program ini juga terdapat kader masyarakat dari tingkat RW dan kelurahan yang menjadi aktor utama, yang memiliki peran yaitu berinteraksi secara langsung dengan keluarga sasaran. Hal ini yang mencerminkan prinsip utama dari New Public Governance, yaitu desentralisasi peran dan pelibatan aktor lokal yang paling memahami kondisi masyarakat. Secara empiris, penerapan New Public Governance terlihat dari peran kader yang melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga yang berisiko stunting. Contohnya, dari kader Surabaya Hebat secara rutin mendatangi rumah keluarga yang memiliki balita dengan berat badan di bawah standar untuk memantau asupan gizinya, kebersihan lingkungan, dan pola asuh anak. Di sini, kader juga membantu ibu hamil memahami pentingnya gizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah, serta pemeriksaan kehamilan secara rutin. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhenti di level administratif, tetapi juga turut hadir langsung dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan publik. Selain itu, kolaborasi lintas aktor juga terlibat dalam hubungan antar kader Surabaya Hebat dan puskesmas serta tenaga kesehatan. Secara empiris, ketika kader menemukan balita dengan indikasi gizi yang buruk atau ibu hamil yang beresiko tinggi, kader akan mengkoordinasikan kasus tersebut dengan bidan ataupun petugas dari puskesmas. Contoh sederhananya dapat kita lihat, yaitu kader membantu mengarahkan keluarga untuk mengikuti posyandu, imunisasi, dan program pemberian makanan tambahan. Pola inilah yang menunjukkan adanya jejaring kerja yang paling melengkapi antar aktor negara dan masyarakat. Selain itu, penerapan dari paradigma New Public Governance juga tampak dalam keterlibatan keluarga sebagai subjek kebijakan, bukan hanya objek. Kader tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga berdialog dengan orang tua mengenai kendala ekonomi, kebiasaan makanan anak, dan pola pengasuhannya. Misalnya, dalam kasus keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kader membantu menghubungkan keluarga tersebut dengan program bantuan sosial pemerintah daerah. Dari sinilah dapat kita lihat bahwa pendekatan partisipatif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan meningkatkan keberlanjutan program. Namun, meskipun mencerminkan paradigma New Public Governance, program Kader Surabaya Hebat juga dapat menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama dari Kader Surabaya Hebat ini yaitu perbedaan kapasitas dan kompetensi antar kader. Secara empiris, terdapat beberapa kader yang aktif, terlatih, dan komunikatif, tetapi juga terdapat kader yang kurang percaya diri ataupun terbatas pemahamannya tentang isu gizi dan kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pendampingan tidak merata antar wilayah. Selain itu, juga terdapat beberapa hambatan-hambatan lainnya, yaitu koordinasi lintas sektor yang belum selalu optimal. Contohnya, informasi dari puskesmas terkadang terlambat diterima oleh kader, ataupun pembagian peran antar kader, kelurahan, ataupun tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya jelas. Selain itu, beban kerja kader yang cukup tinggi dan insentif yang terbatas dapat menurunkan motivasi dalam jangka panjang. Kondisi-kondisi inilah yang menunjukkan bahwa keberhasilan New Public Governance tidak hanya bergantung pada kolaborasi, tetapi juga pada dukungan institusional yang konsisten. Dengan demikian, program Kader Surabaya Hebat secara substantif telah menerapkan paradigma New Public Governance melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader masyarakat, dan keluarga. Contoh-contoh empiris di lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis jaring dan partisipasi masyarakat mampu membuat kebijakan penanganan stunting lebih efektif dan konstektual. Namun, untuk meningkatkan keberhasilan dari program ini, juga diperlukan penguatan kapasitas kader, sistem koordinasi yang lebih solid, serta dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan dengan paradigma-paradigma yang lainnya? Paradigma New Public Governance atau yang biasa kita singkat dengan NPG muncul sebagai respon atas keterbatasan paradigma pemerintahan sebelumnya dalam menghadapi masalah publik yang semakin kompleks. Seperti yang kita ketahui, masalah publik saat ini tidak lagi bersifat tunggal ataupun sederhana, tetapi saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan dari aspek kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan pemerintahan yang hanya mengandalkan birokrasi negara ataupun mekanisme pasar terbukti tidak cukup untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Di sini, saya akan membandingkan paradigma New Public Governance dengan paradigma yang lainnya, yaitu paradigma dari Old Public Administration dengan New Public Management. Di sini, Old Public Administration atau yang bisa kita singkat dengan OPA menekankan hierarki, aturan formal, dan kontrol administratif. Paradigma ini terbukti efektif untuk tugas rutin pemerintahan, tetapi kurang efektif terhadap masalah dinamis karena pengambilan keputusannya itu sering bersifat top down. Kemudian, paradigma yang kedua yaitu New Public Management atau yang bisa kita singkat dengan NPM, yang hadir dengan menekankan efisiensi, kompetisi, dan logika pasar. Namun, paradigma New Public Management ini seringkali mengabaikan nilai sosial dan partisipasi dari publik, karena masyarakat diposisikan sebagai pelanggan, bukan sebagai mitra dari kebijakan. Berbeda dari kedua paradigma tersebut, New Public Governance memandang bahwa kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi dalam jejaring aktor yang saling bergantung satu sama lain. Di sini, dari New Public Governance, pemerintah tidak lagi berperan sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator yang menghubungkan berbagai kepentingan. Fokus utama dari New Public Governance adalah menciptakan public value, yaitu manfaat nyata yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas, bukan sekedar efisiensi ataupun kepatuhan dari prosedur-prosedur. Secara empiris, penerapan dari New Public Governance ini dapat kita lihat dengan jelas dalam penanganan pandemi COVID-19,
Contoh sederhananya yaitu dalam program vaksinasi, di mana keberhasilannya ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga keterlibatan dari tenaga kesehatan, sektor swasta, yaitu sebagai penyedia logistik, media, sebagai penyebar informasi, masyarakat yang bersedia divaksinasi, dan organisasi luar atau organisasi internasional WHO yang berperan untuk memberikan kebijakan dari luar. Tanpa kolaborasi antar aktor tersebut, program vaksinasi ini tidak akan berjalan secara optimal. Contoh lainnya yang dapat mudah kita pahami yaitu penanganan stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan layanan kesehatan saja, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, kader masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah. Dari sinilah program seperti Kader Surabaya Hebat menunjukkan secara langsung bahwa ketika pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, kebijakan-kebijakan ini menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal inilah yang menunjukkan perbedaan dengan pendekatan dari Old Public Administration atau OPA yang hanya cenderung birokratis ataupun New Public Management atau NPM yang hanya berorientasi target angka semata. Selain itu, penerapan dari New Public Governance yang dapat kita lihat yaitu dalam program makanan bergizi gratis atau MBG, di mana pemerintah bekerja sama dengan sekolah, UMKM, petani lokal, dan masyarakat. Selain itu juga contoh sederhananya yaitu dapur penyedia makanan tidak sepenuhnya dikelola oleh negara, tetapi melibatkan pelaku usaha lokal. Kolaborasi inilah yang menunjukkan tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal yang mencerminkan penciptaan public value. Selain itu, New Public Governance ini juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai mitra, bukan sekedar penerima kebijakan, tingkat kepatuhan dan dukungan akan semakin meningkat. Contoh yang mudah kita lihat yaitu keberhasilan program berbasis komunitas seperti Posyandu, Bank Sampah yang berjalan secara efektif karena adanya partisipasi aktif dari warga. Dengan demikian, New Public Governance ini menjadi solusi yang lebih adaptif, demokratis, dan berkelanjutan dibandingkan dengan paradigma-paradigma yang lainnya. Melalui kolaborasi, jejaring kebijakan, dan partisipasi masyarakat, New Public Governance ini terbukti dapat menghadapi masalah publik secara lebih komprehensif dan realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian video tugas UAS Teori Administrasi Negara dari saya. Terima kasih.